Semoga ini akan menjadi kenyataan ya, karena di exchange Indo itu belum ada sama sekali untuk koin Pi. Semoga aja memang ini data-data real yang disebar oleh Dimas Nawawi ya, karena memang dulunya gue sempat gak percaya untuk postingan-postingan yang diposting oleh Dimas Nawawi. Tapi lambat laun untuk postingan-postingan tersebut atau coding-coding tersebut menjadi realita, teman-teman. Ini berbahaya sekali ya kalau kita teliti lebih lanjut ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai pembaruan daripada Pi Network atau berita-berita terbaru daripada Pi Network. Dan sebelum gua melanjutkan videonya, buat teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu subscribe channel ini karena supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan sekarang menjelang tanggal 14 ya teman-teman ya, tanggal dimana ekosistem Pi Network itu akan dibuka, teman-teman. Dan sekarang untuk pembaruannya belum ada updatean terbaru ya teman-teman ya, masih sama 5 hari yang lalu. Dan sekarang gua coba cek aja untuk ekosistem yang ada di Pi browser ya teman-teman ya, apakah ada pembaruan atau tidak. Sekarang gua akan cek secara langsung. Oke, dan sekarang gua udah masuk di Pi browser, dan sekarang masih terlihat sama untuk beberapa menu yang ada di sini, dan kemudian ekosistem yang ada di sini masih sama seperti video gua kemarin ya teman-teman ya, masih dalam kondisi mainnet semua teman-teman. Belum ada pembaruan, dan kita bisa menantikannya besok ketika tanggal 14 Mei 2025 itu pihak daripada Pi Network itu akan merilis ekosistemnya, teman-teman. Dan kita nantikan apakah ada pembaruan yang memang membuat Pi ini akan diterima atau diadopsi secara massal dan menarik perhatian oleh para investor di dunia nyata, teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat harganya di bursa itu sekarang lagi turun ya teman-teman ya, turun 15%-an teman-teman. Karena kemarin sempat menyentuh angka 25 ribuan teman-teman per satu koin, dan sekarang udah turun. Kemarin 1,6 dolar, dan sekarang harganya untuk Pi Network per hari ini, per video ini diupload itu harganya 18 ribuan ya teman-teman ya. Dan untuk peringkat Pi Network untuk saat ini ada di nomor 20 teman-teman. Walaupun kemarin sempat ada di peringkat 16 ya teman-teman ya. Kemarin sempat di peringkat 16 bahkan 13 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan untuk volume trading daripada Pi Network sendiri ada di urutan nomor 2 teman-teman, setelah Bitcoin ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali untuk volume trading di Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi kita doakan aja untuk menjelang acara konsensus 2025 ini semoga enggak ngeprank seperti dulu ya teman-teman ya. Karena dulu ketika hari jadi Pi Network itu malah harganya malah turun drastis teman-teman. Semoga aja nanti ini harganya bisa naik kembali, bahkan menyentuh 2 dolar, 3 dolar. Seenggaknya bisa balik ke ATH-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya, untuk melanjutkan grow-nya yang sangat tinggi nanti teman-teman, ketika dApps-nya itu akan diluncurkan atau ekosistemnya itu diluncurkan ya teman-teman ya. Kita lihat aja nanti. Dan sekarang kita lanjut lagi ke X tentunya ya. Kita akan cari berita, dan sini gua udah nyiapin postingan untuk teman-teman semua, dan gua akan bacakan buat teman-teman semua yang masih setia terhadap project Pi Network tentunya ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk yang pertama itu dari Zito Realty ya teman-teman ya.
Jadi di sini Pi sedang meningkat dan kita berada di garis depan. Karena kalau kita mengingat kemarin harganya di 9 ribuan dan kemarin sempat menyentuh 25 ribuan, itu membuat seluruh mata dunia itu melirik Pi dan sempat trending di CoinGecko kalau nggak salah ya. Dan itu luar biasa. Ini bukan sekedar sensasi, ini adalah revolusi terdesentralisasi yang sedang berlangsung, teman-teman. Kami tidak menebak-nebak, kami sedang membangun dan kami berpegang teguh pada keyakinan. Berikut ini ada yang perlu Anda ketahui saat ini. Kami bukan sekedar peserta, kami adalah komandan dalam gerakan Pi. Sementara yang lain berspekulasi. Dan Zito Realty ini adalah gerakan yang pertama, teman-teman. Pasokan besar-besaran tetap terkunci, itu berarti kelangkaan itu nyata. Dan setiap pelopor yang cerdas tahu apa artinya itu dalam jangka panjang. Nah, buat pionir-pionir semua itu, beberapa koin kalian kan pasti ada yang terkunci. Dan itu akan membuat koin Pi itu langka sendiri, teman-teman. Kemudian grafik bergerak naik, tetapi nilai sebenarnya belum mulai muncul. Ini adalah wilayah dasar untuk masa depan kripto berbasis utilitas. Pedagang jangka pendek mungkin akan menjual. Pemain strategis bertahan. Keyakinan kami Pi menjadi aset yang sangat penting, bukan rencana keluar, teman-teman. Jadi buat teman-teman itu hold keras, teman-teman, untuk koin ini karena ada something big di akhirnya nanti, teman-teman. Luar biasa ya. Ini adalah postingan dari Zito Realty ya, teman-teman ya. Kami tidak berharap Pi berhasil, kami merekayasa keberhasilannya. Inilah batas kripto. Berdiri teguh, tetap tajam, kuasai dengan disiplin. Oke, ini adalah postingan dari Zito Realty dari akun X resminya sendiri, teman-teman. Mereka berani, teman-teman. Mereka bukan berspekulasi, tapi mereka melihat ke jangka panjangnya, teman-teman, untuk project Pi Network ini. Luar biasa dan good job buat Zito Realty karena percaya akan kekuatan Pi Network di masa mendatang. Oke, sekarang kita lanjut untuk postingan yang kedua. Oke, sekarang datang dari Pi Fortune ya, teman-teman ya. Dan di sini tertulis bahwa lonjakan Pi baru-baru ini sejalan dengan ekspektasi kami terhadap platform Pi Fortune Market. Kami dengan hormat mendesak Pi Core Team untuk membuka Pi Blockchain untuk memungkinkan integrasi yang lebih luas, khususnya bagi pekerja lepas dan pengembang yang ingin terhubung dan berkontribusi pada ekosistem. Pi Fortune tengah bersiap untuk diluncurkan di bank blockchain utilitas platform, memanfaatkan Pi sebelum peluncuran mainnet bank koin resmi. Namun jika Pi blockchain tetap bersifat closed source, kami mungkin terpaksa menarik Pi Fortune Market dari ekosistem Pi Browser. Di sisi lain, jika Pi menjadi open source, kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan dan memperluas kehadiran kami di Pi Browser. Visi kami melampaui penggunaan Pi dan bank koin. Kami juga bertujuan untuk menggabungkan utilitas Bitcoin dalam aplikasi kami untuk mendorong adopsi dan kegunaan kripto yang lebih luas. Nah, ketika nanti Pi Network ini open source, pihak Pi Fortune ingin memasuki ekosistem Pi Network, teman-teman. Oke, kita lanjut aja untuk postingan yang ketiga. Itu di sini ada dari Forbes ke masa depan, kebangkitan jaringan Pi. Berita terkini, Forbes baru saja menobatkan Pi Network sebagai salah satu mata uang kripto yang paling tren di dunia. Renungkanlah hal itu, teman-teman. Forbes yang sama yang melacak denyut keuangan global, Forbes yang sama yang telah mencatat kebangkitan Bitcoin, Ethereum, dan para raksasa industri, kini mengarah perhatiannya kepada Pi Network. Ini lebih dari sekedar pengakuan media, ini adalah validasi, ini adalah bukti bahwa apa yang telah kami bangun dalam diam kini bergema di seluruh dunia. Sementara yang lain mengejar keuntungan cepat, kami membangun nilai real. Sementara yang lain mengamati pasar, kami mengamati komunitas kami. Pi Network tidak berdiri secara langsung, teman-teman. Kita melalui proses daripada 6 tahun dihina-hina. Kemarin gua udah bilang kan, kita itu 6 tahun dihina-hina, kita dicaci maki.
Tetapi akhirnya Pi Network ini bisa listing di bursa, dan itu membuat para orang-orang yang dulu nggak sempat percaya sama Pi Network sekarang menjadi terheran-heran karena kehadirannya di bursa, teman-teman. Dan kini sorotan telah hadir, namun ini bukanlah akhir. Ini adalah pemicunya kepada setiap pionir yang menambang saat tidak ada harga, yang melihat potensi sebelum dunia melihatnya. Inilah kemenangan Anda, teman-teman. Anda tidak hanya menambang Pi, Anda menambang keyakinan, Anda menempa masa depan dengan keyakinan Anda. Satu ketukan pada satu waktu. Forbes mungkin telah menyampaikan berita tersebut, tetapi kami sedang mendobrak sistem keuangan lama dengan setiap peluncuran aplikasi Pi, setiap transaksi yang dilakukan, setiap toko yang mengatakan kami menerima Pi. Kami menciptakan dunia terdesentralisasi yang mengutamakan orang, teman-teman. Jadi angkat kepala kalian tinggi-tinggi, teruslah menambang, teruslah membangun, teruslah percaya, teman-teman. Dunia akhirnya menyaksikan masa depan adalah milik Pi dan milik pionir seluruh dunia, teman-teman. Dunia sedang memperhatikan Pi Network, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini masih menghold koin kalian, tahan dulu, teman-teman, karena harga masih murah untuk di bursa, teman-teman. Kita tunggu aja untuk perkembangan yang ada di ekosistem, dan kalian malah bisa menggunakannya itu di ekosistem Pi Network sendiri, teman-teman. Tentunya melalui peer to peer ya, antara koin Pi dengan barang. Itu yang kita tunggu sebenarnya, teman-teman. Kita tinggal finalnya aja, teman-teman, di acara konsensus 2025 ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Untuk berita yang terakhir ini ada dari Dimas Nawawi ya, teman-teman ya. Semoga ini akan menjadi kenyataan ya, karena di exchange Indo itu belum ada sama sekali untuk koin Pi. Semoga aja memang ini data-data real yang disebar oleh Dimas Nawawi ya, karena memang dulunya gue sempat gak percaya untuk postingan-postingan yang diposting oleh Dimas Nawawi. Tapi lambat laun untuk postingan tersebut atau coding tersebut menjadi realita, teman-teman. Ini berbahaya sekali ya kalau kita teliti lebih lanjut ya. Oke, jadi di sini postingannya terbilang bahwa dua bursa besar Indonesia, toko kripto dan Indodax sedang menunggu untuk terhubung ke jaringan Pi. Perpustakaan CCXT, Cryptocurrency Exchange Trading, teman-teman. Perpustakaan CCXT saat ini mendukung 104 bursa mata uang kripto, pasar, dan API perdagangan antarmuka pemrograman aplikasi tersebut. Beberapa bursa utama yang telah menerima sertifikat CCXT adalah Binance dan Bybit, dua bursa utama yang selalu penuh dengan trik dan intrik dengan jaringan Pi. Mari kita tunggu hal-hal besar yang terjadi di balik layar. Nah, di sini ada gambarnya ya, teman-teman ya, untuk Indodax. Kemudian toko kripto itu ada, teman-teman. Semoga aja KYB-nya lulus ya dan bisa mengadopsi koin Pi di bursanya ya, teman-teman ya. Karena itu akan memudahkan kita atau buat pionir-pionir yang ada di Indonesia tepatnya, itu lebih mudah untuk mengadopsi daripada koin Pi Network sendiri, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya mungkin untuk video kali ini ya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin masih setia terhadap project Pi Network dan sampai saat ini masih menambang ya, teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya channel ini bisa memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya, teman-teman. Dan untuk acara konsensus besok di Toronto, semoga aja berjalan dengan lancar dan akan membuat harga Pi lebih bernilai dan lebih tinggi lagi ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye, teman-teman.